saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Akan ada agenda besar politik dalam tuduhan jasa palsu. Ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi ini sudah terlanjur menggendong anak-anaknya masuk di dunia politik. Jadi kekuasaan itu candu, Bang. Kekuasaan itu nikmat. PSI itu bukan partai terbuka, tapi ya partai keluarga Jokowi. Selama anak dan menantunya masih di dunia politik, Jokowi akan berdiri di panggung politik nasional. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya, nih rasa-rasanya kita ini akhir-akhir ini lagi sulit lepas dari mantan. Siapa tuh? Jadi perbincangan itu masih seputar mantan. Mantan apa? Mantan Presiden Joko Widodo. Nah itu dia yang menarik. Kita mau bahas sedikit dinamika, apalagi kemarin ada statement dari anaknya. Jadi kita akan bahas sedikit dengan Bang Iwan dari pengamat politik IPR. Selamat datang Bang di podcast Menyala. Selamat malam lah. Selamat malam lah ya. Terima kasih sudah diundang lagi. Iya, terima kasih. Nah, nih bicara mantan, Bang. Iya. Kayaknya ada satu mantan yang nggak selesai-selesai kita bahas gitu, dan berbeda dengan periode sebelumnya gitu yang ketika sudah berganti pembahasannya ya udah cukup gitu. Tapi sekarang kok panjang sekali. Sebenarnya seberapa pengaruh sih Jokowi itu bagi kehidupan politik dan bernegara kita sekarang? Jadi gini Bang, saya ingin masuk pada politik Jokowi ya. Kita lihat di 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi karena udah berganti 10 tahun kemarin lah, mantan presiden kita itu memang cukup luar biasa. Banyak legasi-legasi yang ditinggalkan oleh beliau, banyak dilanjutkan karena itu konsekuensi logis secara politik. Karena kan Prabowo Gibran itu mengusung keberlanjutan, ya kan? Jadi walaupun banyak isu-isu nih, keretakan, ya kan, ada konflik, ada perang dingin dan sebagainya, tetapi Pak Prabowo ini adalah seorang tokoh politik yang memegang teguh komitmen. Begitu. Makanya banyak kita melihat soal polemik WUS misalnya, utang WUS. Tapi Prabowo Subianto dengan gagahnya tampil, saya akan bertanggung jawab. Konsekuensi politik keberlanjutan. Kemudian kemarin, ya kan, orang bicara, Pak Prabowo tidak memperhatikan IKN lagi, ya kan, IKN akan dibiarkan mangkrak dan sebagainya. Kemarin kita melihat Pak Prabowo Subianto mendarat dengan helikopter dan menginap di IKN. Itu tandanya apa? Tandanya secara simbolis bahwa Pak Prabowo itu ingin menyampaikan ke publik bahwa isu-isu itu tidak benar, ya kan? Saya ini adalah tokoh politik yang memegang teguh komitmen. Lagi pula banyak hal yang membuat Pak Prabowo itu tidak bisa melepaskan kekuatan politik Jokowi. Apa tuh Bang? Soal misalnya bagaimana Pak Prabowo ini diangkat jadi Menhan. Di situ kan awal mula. Jadi ada balas jasa ya. Awal mula, iya. Awal mulanya di situ. Kemudian Pak Prabowo ini disempurnakan pangkat jenderalnya jadi jenderal bintang 4 oleh sipil. Oleh seorang sipil, presiden sipil. Menarik ini. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dibantu oleh Pak Jokowi saat Pilpres 2024.
Dan Pak Prabowo berulang kali mengakui itu. Kalau saya tidak dibantu oleh Pak Jokowi, saya tidak akan menang. Ya. Dan memang hal yang paling realistis pada saat itu adalah Prabowo itu harus kawin dengan kekuatan politik Solo. Mengambil Gibran sebagai wapres, cawapres pada saat itu. Ya. Dan itu kan kalau kita lihat cerita politiknya memang Gibran jadi cawapres itu salah satu keinginan dari Pak Prabowo sendiri. Karena Pak Prabowo sudah mengakui kehebatan politik yang Pak Jokowi ini. 2 periode itu kalah terus. Iya. Akhirnya dengan bantuan Pak Jokowi menang. Tapi begini Bang, pasca Pak Jokowi berkuasa, beliau menyatakan saya ingin pensiun, pulang ke Solo menjadi rakyat biasa. Oke. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini terpaksa harus masuk lagi gelanggang politik nasional. Harus melakukan itu. Karena apa? Ini mungkin yang belum dianalisa oleh orang-orang. Bahwa Pak Jokowi itu bukan untuk dia sendiri sebenarnya. Tetapi untuk anak dan menantunya. Family. Karena apa? Karena Pak Jokowi ini sudah terlanjur menggendong anak-anaknya masuk di dunia politik. Yang satu digendong jadi gubernur Sumut, mantu. Waktu itu mantunya. Jadi wali kota Medan, ya kan. Kemudian sekarang jadi gubernur. Kemudian Gibran digendong sampai jadi wapres. Walaupun pada saat itu polemik luar biasa, apalagi yang paling fenomenal itu keputusan MK soal umur, batas umur itu kan, yang itu sangat paling dikenal. fenomenal. Kemudian anaknya yang satu adalah ketum partai. Jadi anak-anaknya ini sudah terlanjur digendong oleh Pak Jokowi masuk di kancah politik nasional dan sudah menjabat semua. Nah, kenapa Pak Jokowi harus masuk lagi ke gelanggang politik nasional? Untuk menjaga mereka ini. Kenapa harus dijaga? Kita harus akui bahwa mereka ini belum matang secara politik. Ya kan? Karena digendong tadi. Jadi harus digendong terus ini. Pak Jokowi harus ekstra juga tenaganya untuk menggendong mereka ini. Artinya Pak Jokowi itu saat ini gitu, itu menjadi shadow power dong artinya. Betul. Artinya dia itu kontrol gitu. Kontrol baik dari segi pemerintah sekarang gitu secara politik ya, secara politik maupun peta dari anak-anak itu sendiri. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa terlalu kebergantungan ya, bukan kemandirian politik Prabowo-nya ya, baik dari Pak Prabowo maupun anak-anaknya. Yang tadi kita katakan Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak mudah melupakan jasa orang, ya kan? Tidak mudah melupakan komitmen secara politik. Yang kedua, Pak Jokowi juga terpaksa melakukan itu karena anaknya, bayangkan. Menantunya di Sumut sana sudah mulai diganggu dengan isu korupsi kan, yang dinas PU-nya itu di NTT kan, itu juga berbahaya dan banyak bahaya-bahaya yang lain. Kemudian Gibran juga diserang habis-habisan, bahkan sekarang ya dari mulai gerak-geriknya, kemudian apapun yang dilakukan oleh Gibran itu bisa jadi sasaran kritik. Karena banyak celah. Kemudian bahkan soal ijazah juga sudah mulai disentil, ya kan? Nah, makanya menurut saya kasus ijazah palsu ini akan di maintenance sampai menjelang pemilu. Karena itu nggak selesai-selesai sampai sekarang. Nggak selesai-selesai. Lihat saja. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa memang ada kekuatan politik besar di belakang itu atau orang besar lah di luar itu yang memainkan isu itu. Saya sepakat. Dan kenapa Pak Jokowi mengatakan itu? Karena beliau sudah mulai merasakan isu ini mulai berbahaya untuk dirinya, dirinya dan anak-anaknya, untuk kelompok politiknya lah secara umum. Tapi sudah begini, mulai berbahaya. Sebelum kita sampai ke sana ya, saya kok melihat ya, koreksi saya lah kalau saya salah. Ini Jokowi bisa dikatakan 50% menguasai negara ini dalam konteks saat ini lah. Karena
diduga lagi-lagi nih, diduga lembaga KPK dia yang memegang, diduga institusi itu kepolisian dia gitu. Artinya ada beberapa yang mereka yang ia tanam lah seperti itu. Nah, kira-kira apakah Prabowo itu tidak berhitung ya untuk melihat situasi ini tuh agak berbahaya gitu bahkan buat kepemimpinannya. Ya, kita melihat ya. Ya. Kita melihat bagaimana fenomena-fenomena politik yang terjadi. Ya. Kita melihat bagaimana Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu mendeklarasikan Prabowo Gibran 2 periode. Ya kan? Oke. Ini menurut saya mengindikasikan bahwa Jokowi itu mulai menyadari bahwa power politiknya itu mulai melemah. Justru mulai melemah. Karena apa? Faktor pertama, dia tidak lagi berkuasa. Oh, ya. Itu faktor paling penting. Ya. Nah, kenapa dia mengatakan Prabowo Gibran 2 periode? Karena apa? Sudah mulai diganggu, Pak. Sudah banyak gangguan-gangguan. Sudah ada calon-calon lain yang mulai melakukan manuver-manuver dan lain-lain. Makanya saya bilang, kalau kita mengatakan bahwa kekuatan politik Jokowi masih dominan, saya kurang sepaham lah. Kurang sepaham. Karena yang pertama, beliau tidak berkuasa lagi. Pak Jokowi sendiri mengakui, ya kan? Karena di awal, kalau kita lihat, Gibran ini dipersiapkan untuk jadi capres 2029. Tetapi target itu sudah mulai mundur. Agak realistis, ya kan? Karena gini, Bang. Walaupun orang misalnya mengatakan Pak Prabowo ini hanya sampai 1 periode. Bahkan banyak isu-isu nggak sampai 1 periode nih, ya kan? Enggak, Bang. Jadi kekuasaan itu candu, Bang. Kekuasaan itu nikmat. Lihat saja Pak Jokowi itu. Kayaknya masih mau berkuasa. Dengan wacana 3 periode kemarin ya. Bercanda. Tapi itu. Jadi orang ketika duduk di kursi kekuasaan, ini kita bicara teori ya. Orang ketika duduk di kursi kekuasaan, ternyata kekuasaan itu nikmat, ya kan? Semua dilayani dari A sampai Z, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Orang otomatis hormat. Gitu. Ya, orang kalau sudah seperti itu, semangat hidupnya itu bertambah 1000 tahun lagi, Bang. Saya berpengalaman melihat beberapa calon kepala daerah yang kemarin itu mengatakan saya nggak akan maju lagi karena penyakit, karena udah tua dan lain-lain. Nggak ada, Bang. Tiba saatnya pemilu, mereka lebih semangat lagi. Tiba-tiba ada tenaga lagi. Ya, Pak Jokowi sangat paham itu. Makanya beliau realistis mengatakan bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Artinya tidak ada opsi Gibran untuk maju 2029 kecuali ada hal luar biasa. Ya kan? Tetapi kalau Pak Prabowo masih maju, mustahil Gibran melawan. Oh iya. Mustahil. Nah, ini Bang, tadi kan Abang bilang bahwasanya pengaruh Pak Jokowi itu sudah berkurang lah gitu. Tapi faktanya kita sama-sama tahu lah. Beberapa menteri masih sowan ke sana. Ya kan, bahkan Pak Prabowo sendiri juga sowan ke sana. Dan ya saya tidak tahu nih apakah ini salah satu penanda atau petanda yang dilemparkan Pak Jokowi bahwasanya saya masih ada dan pengaruh saya. Soal sowan itu kan nggak berarti melulu soal saya tunduk gitu. Tapi ya tadi saya katakan di awal soal Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah kekuatan politik yang menyatu pada saat Pilpres. Sering saya katakan bahwa periodisasi bulan madu politik belum berakhir. Masih panjang berarti. Masih panjang. Harusnya setahun sudah selesai. Tetapi kan kayaknya masih panjang. Jadi bulan madu politik itu masih berlanjut. Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya lihat di Pak Prabowo sendiri sangat menjaga hubungan dengan. Tidak berarti tunduk. Tidak berarti tunduk, tetapi menjaga image bahwa kekuatan politik yang menyatu itu ya tetap
tetap ada, gitu. tetap baik-baik saja. Itu yang ingin ditunjukkan dari gestur-gestur Pak Prabowo Subianto, ya kan? Karena gini Bang, ketika kencang isu nih bahwa Jokowi dan Prabowo itu retak, tiba-tiba sowan lagi kan, tiba-tiba ketemu lagi, tiba-tiba ngopi lagi, makan bakso lagi kan. Artinya memang Pak Prabowo itu tidak ingin dikatakan ada keretakan secara simbolis ya. Tetapi karena seperti itu bukan berarti kekuatan politik Jokowi itu masih mendominasi. Soal misalnya ada isu Kapolri, masih, kan? Kemudian menteri-menteri lain, ya selain itu diangkat pada masa Jokowi juga dan masih sampai sekarang, ya kita lihatlah bagaimana peran mereka di Pilpres juga kan. Ya, terutama ada soal isu Parcok dan sebagainya. Ya mana mungkin mau disingkirkan. Jasanya juga besar. Nah, Pak Prabowo kan melihat jasa orang. Oh, berarti bisa diartikan sebenarnya bukan Jokowinya yang kuat ya, tapi karena memang Pak Prabowo ini nih balas budi aja, sehingga banyak mempertahankan katakanlah orang-orang yang kalau bicara balas budi mungkin terlalu terlalu pragmatis ya. Tetapi itu konsekuensi, menurut saya itu konsekuensi kesepakatan politik saja. Ya kan? Yang mengusung keberlanjutan lain. Tetapi begini, Bang. Kalau kita lihat beberapa legacy Jokowi yang oleh Pak Prabowo itu ketika misalnya ini sudah bertentangan dengan prinsip demi rakyat tadi, saya kira disingkirkan juga kok oleh Pak Prabowo gitu kan. Soal misalnya PSN kan banyak juga yang dibatalkan, ya kan. Kemudian yang lebih penting soal tambang dan sawit ilegal dan lain-lain yang diambil alih oleh negara, kan pertanyaan besar. Kenapa pada masa Pak Jokowi nggak dilakukan itu? Sekarang dilakukan, ya kan? Itu kan tidak mungkin. Para mafia besar itu kan nggak ada relasi kekuasaan dan lain-lain itu loh. Artinya ini pun diganggu oleh Pak Prabowo. Jadi soal prinsip hal-hal yang mungkin merugikan negara dan lain-lain akan dikomunikasikan dengan baik dan diselesaikan. Artinya sekarang Pak Prabowo ini sedang dalam tanda kutip sedang memainkan. Iya, karena gini Bang, Pak Prabowo ini adalah tokoh politik yang tidak mau masuk dalam peta konflik. Modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu. Lihat saja misalnya bagaimana ketegangan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Ya kan, sampai kan Pak Prabowo ditarik-tarik tuh. Ketika Pak Prabowo misalnya agak condong ke PDIP, Pak Prabowo udah retak nih sama Jokowi gitu kan. Atau sebaliknya. Pak Prabowo agak menjauh nih dengan PDIP. Padahal Pak Prabowo itu justru selalu menjaga hubungan antara mereka. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja, Pak Prabowo dengan Bu Mega atau PDIP baik-baik saja. Sampai sekarang dijaga. Nah, Pak Prabowo ini adalah tokoh politik yang tidak ingin masuk dalam peta konflik, tidak ingin ada ribut-ribut, ya kan? Makanya kalau bisa pilkada juga itu yang efisien saja, efektif saja gitu. Tidak mau ada ribet-ribet, apalagi keributan politik. Gitu. Makanya politik akomodatif namanya ya. Politik akomodatif. Makanya tergambar dari formasi kabinet. Politik akomodatif. Tapi begini Bang, ini kita sedikit agak bergeser dikit. Nah, kalau disebut ya hari ini kan Jokowi secara formal kan tidak berpartai. Tapi kan kita tahulah salah satu anaknya ini pimpinan suatu partai. Ya, sebut saja itu PSI lah. Ya kan? Lagi semangatnya gini. Nah, Abang tuh melihat ini seperti apa? Apakah ini sebagai bentuk kendaraan Jokowi sebenarnya, atau memang ini ya suatu hal yang main-main saja gitu, nggak ada ya signifikansi yang berarti gitu? Iya, sebenarnya ya, kalau kita lihat sebelum Pak Jokowi lengser, itu kan ada fenomena
fenomena besar di dunia politik Indonesia pada saat itu. Apa? Yaitu bergantinya Ketum Golkar. Oh itu ya. kan. Iya. Ini sebenarnya Pak Jokowi itu kalau dia mau masuk di partai lain, banyak partai yang memberikan karpet merah sebenarnya. Mau ke Golkar itu bisa, mau ke PAN bisa, mau ke partai lain bisa, kecuali PDIP. Kalau PDIP ditolak mentah-mentah. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu bisa aja kalau mau masuk ke partai-partai politik yang sudah besar. Nah, kenapa beliau memilih PSI? Saya akan bekerja keras untuk PSI. Pak Jokowi ingin punya partai sendiri. Kalau saya lihat motivasinya adalah bagaimana bisa setara dengan Ibu Mega. Motivasinya Cita-citanya itu ya. Salah satunya kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat dari awal konflik dengan PDIP itu, bahkan Pak Jokowi itu di awal-awal sudah mengeluarkan wacana dan konsep PSI ini adalah partai TBK, partai terbuka. Itu kan sebenarnya antitesa dari partai PDIP sebenarnya. Melawan wacana PDIP sebenarnya. Nyindir lah. Melawan konsep PDIP, nyindir PDIP sebenarnya. Karena kata dia kan ya sampai kemarin ketua harian yang baru itu ada ketum partai sampai sekarang masih jadi ketum partai walaupun sudah tua dan saling sindir menyindir ya. Jadi ya konsepnya itu sebenarnya. Tapi kalau kita mendalami konsep TBK itu ya walaupun partai terbuka, saya tetap mengatakan PSI itu, saya dari awal konsisten mengatakan PSI itu bukan partai terbuka, tapi ya partai keluarga Jokowi. Saya sudah memprediksi, ada calon nih mencalonkan. Saya katakan dari awal gimmick saja itu, gimmick saja. Ketumnya itu pasti dari keluarga Jokowi, Kaisang yang jadi kan. Nah, menurut saya Jokowi ini kenapa harus masuk PSI? Karena itu targetnya mau masuk parlemen itu. Makanya dia walaupun belum definitif jadi masuk di struktural, tetapi Jokowi itu kalau mau maksimal kerja di PSI harus jadi dewan pembina atau apalah. Kan dewan pembina sudah ada inisial J dan lain-lain. Jokowi itu, Pak. Nggak usah malu-malu. Kenapa nggak terang-terangan aja, Bang? Maksudnya Jokowi kenapa nggak terang-terangan? Saya di kan PSI dari awal PSI ini kan suka dengan gimmick-gimmick, Bang. Ya masih aja sampai sekarang gimmick-gimmickan gitu. Dan ini, Bang, terakhir itu kan Kaisang gitu kan ketuanya kan kenceng tuh kemarin. Saatnya intinya dia mau merebut Jawa Tengah, menggajahkan Jawa Tengah. Ya kalau kita lihat suara kemarin di Jawa Tengah itu kalau tidak salah PSI itu 2% lebih lah ya. 2% lebih. Di Jawa Tengah. Kemudian di PDIP di Jawa Tengah 20% lebih kan, masih 20% lebih. Artinya masih, kalau kita lihat data ya masih jauh lah. Jauh lah gitu. Kalau nggak apa-apa, namanya juga anak muda semangat, masih semangat gitu. Masih semangat. Tapi kenapa harus Jawa Tengah, Bang? Itulah ke bawah-bawah itu yang saya bilang tadi. Jadi ke bawah-bawah. Kenapa PSI berubah jadi gajah juga? Karena ada banteng yang harus dilawan. Banteng lawan gajah berarti. Ada banteng yang harus dilawan gitu. Makanya ya narasi-narasinya ya tercium ke sana semua. Jadi ingin istilahnya face to face dengan banteng itu. Makanya ada kuat lah ya. Ada kuat lah. Ada kuat. Kalau di Jawa Tengah dikenal selama ini sebagai kandang banteng. Nah, makanya sekarang kemarin ngomong mau jadi kandang gajah gitu. Tetapi kita bisa menganalisa realistisnya gimana. Dulu kita melihat Pak Jokowi sedang berkuasa saja 2 periode itu. PSI belum masuk parlemen juga. Kan? Apalagi tidak berkuasa. Ini menjadi pertanyaan besar. Kemudian beberapa
Kemarin saja kita lihat saat itu acara Rakernas ya. Iya. Itu ada beberapa DPC itu walk out, Iya. ya kan? Mosi tidak percaya gitu. Ya, maksud saya yang pertama faktornya Pak Jokowi tidak berkuasa lagi. Ini faktor penting menurut saya untuk kemudian menopang PSI bisa. Walaupun Pak Jokowi menyatakan dengan semangat dan seluruh kesungguhan jiwa dan raga ya, saya akan bekerja untuk PSI. Tapi bukannya sebenarnya kekuasaan itu kan tidak harus di atas jabatan, bisa saja dia menjadi oligarki misalkan, tidak menjabat tapi susah. bisa menggerakkan. Karakter politik Indonesia itu susah, Pak. Susah. Kalau bicara walaupun tidak berkuasa tapi masih kuat, Iya. itu agak paradoks dengan politik Indonesia. Jadi memang itu faktor utama menurut saya. Pak Jokowi tidak berkuasa lagi walaupun semangatnya berapi-api untuk memenangkan PSI. Kemudian masuknya beberapa elit partai di situ kan. Transfer ketua harian yang selalu semangat juga itu Ahmad Ali. Ahmad Ali selalu mau bikin peta konflik juga gitu. Itu agak susah kalau gaya seperti itu mau menang gitu. Agak susah, nyindir sana nyindir sini, cari musuh. Itu kan pernyataan cari musuh terus ya. Jadi kita lihat Ahmad Ali ini dia mantan politikus Nasdem. Memang punya track record menaikkan suara Nasdem di parlemen. Tetapi kalau kita lihat track record terakhir untuk pribadinya saja Ahmad Ali kemarin di 2024 nyalek di Jakarta Timur itu DPR RI kalah. Kemudian nyagup di Sulawesi Tengah kalah juga. Jadi saya agak pesimis kalau PSI ini bisa lolos di parlemen 2029. Jadi gini Bang, saya masih penasaran dengan gini. Tadi kan klaimnya adalah, tadi kan Abang sudah sebut juga, klaimnya PSI itu adalah mereka TBK. Tapi ujung-ujungnya adalah patron klien ke Jokowi kan. Partai Jokowi. Partai Jokowi gitu, partai keluarga Jokowi. Nah, yang saya bingung dan sampai sekarang itu bertanya-tanya gitu Bang. Kan dia sudah tidak presiden dan bukan juga anggota partai lain gitu. Kenapa dia nggak secara jelas gitu? Saya partai PSI atau misalkan langsung mendeklarasikan pakai baju PSI atau bagaimana? Menurut Abang tuh kenapa Jokowi masih ragu-ragu untuk mendeklarasikan langsung bahwa darah saya PSI gitu? Ya, sebenarnya tidak ragu sebenarnya. Jokowi itu sudah 100% masuk PSI menurut saya. Ya tadi suka gimmick-gimmick itu. PSI-nya suka gimmick. Mereka akan tunggu momen untuk kemudian Jokowi itu diumumkan jadi ketua Dewan Pembina. Iya. Mereka tunggu momen yang mungkin menurut PSI itu krusial gitu. Hanya persoalan momennya. Jadi bukan masalah Jokowi ini masih ragu atau membidik partai lain, tidak. Jokowi ini 100% ingin membesarkan PSI, ingin bekerja keras untuk PSI, ingin anaknya ini ditopang habis, ya kan? Ingin lolos di parlemen, itu target utamanya. Tapi gini Bang, dan menjadi salah satu kekuatan politik yang dihitung di Indonesia. Saya nggak tahu ya PSI itu kan pas awal kemunculannya itu kan image-nya Gen Z ya. Seingat saya. Milenial enggak anak muda lah. Nah, sekarang itu image-nya masih seperti itu atau enggak ya? Tapi gini, maksud saya kan ini pertaruhan sebenarnya. Tuh pertarungan puncak ini kan di Jawa Tengah tadi atau di Solo lah. Seperti itu. Nah, tadi kan Abang juga bilang kan bahwa ini sepertinya masih jauh katanya. Jangankan untuk ngelawan PDIP, untuk lolos saja belum tentu gitu. Apakah benar-benar Jokowi ini tidak bisa mendorong suara PSI meskipun dia dikatakan lah ya, kata beberapa orang tuh punya kekuatan-kekuatan yang bahkan katanya institusi itulah. Nah, kira-kira apa sepesimis itu kita Bang untuk melihat PSI ke depan nih? Iya, apalagi kan gini Bang, bentar lagi itu institusi-institusi itu agak
bukan agak ini. Ini sekarang saya direformasi. Iya. Bentar lagi diganti. Oh iya. Bukan karena diganti apa ya, pensiun sudah, Bang. Iya. Pensiun. Jadi sebelum 2029. pemilu 2029 itu orang baru semua. Oh. Dan lembaga-lembaga strategis seperti itu pasti orangnya presiden dong. Orang-orangnya inilah orangnya penguasa gitu. Nggak mungkin orang penguasa lama lagi. Lembaga strategis itu penentu. Gitu loh. Jadi itu poin pesimis berikutnya. Poin pesimis berikutnya. Kemudian kita bicara realistis lah. Ya. PDIP ini adalah partai yang sampai ke akar rumput itu ada, sampai RT RW itu ada. Ideologis ya. Ideologis. Partai ideologis. Dan solid. Kecuali di Pilpres dan Pilkada kemarin diobok-obok oleh itu. Iya. Tanda kutip. Ya. Kecuali itu. Tetapi untuk menghadapi pemilu ke depan, PDIP itu tidak berada pada posisi oposisi seperti kemarin, langsung berhadap-hadapan dengan Jokowi, tidak. Coba lihat kemarin PDIP lagi rakernas ya. Iya. Lihat nggak pernyataan PDIP melalui kader mudanya itu. PDIP itu bukan oposisi, Penyeimbang. penyeimbang. Bisa dikatakan mitra strategis pemerintah. Jadi PDIP ini masih tetap menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Ya. Kalau hubungannya baik sama Prabowo, nggak mungkin dong pemilu berikutnya diganggu-ganggu. Minimal itu. Iya. Minimal tidak mungkin diganggu. Tidak mungkin dibikin kayak kemarin lah. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Sebelum itu, karena tidak mungkin diganggu, tapi bisa jadi ya. Bisa jadi koalisi besar ini, koalisi merah putih ini bisa jadi kawin juga tuh dengan PDIP nanti. Bisa jadi kemungkinan. Nah, Ke depan nih, masih dinamis ya Bang. Masih Ya? dinamis. kaitannya Masih dengan itu Bang. dinamis. Mau nanya nih. Jadi kan secara langsung kemarin kan itu pernyataan perang lah. Iya. Kaisang PSI dengan PDIP gitu. Sebenarnya gebrakan apa sih yang akan Jokowi lakukan dengan menggunakan PSI untuk melawan PDIP? Menurut Abang? Jokowi ini atau PSI ya, PSI ini harus melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan besar yang pertama kali harus dilakukan adalah memastikan PSI itu seperti PDIP. Seperti PDIP maksud saya, PDIP itu kadernya sudah ideologis banget, ya kan? Iya. Sampai ke akar rumput, Ya. ya kan? Bahkan PDIP itu mengklaim kalau kandang banteng itu nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Maksudnya kader-kadernya itu nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Karena sangat Ya kuat. minimal harus seperti itu. Jadi ya logikanya kalau PSI ingin menyaingi PDIP atau ingin mengalahkan PDIP, dia harus punya kendaraan, cara, senjata minimal setara. Kalau bisa lebih dari itu. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, nggak realistis. Prediksi Abang, Jokowi akan melakukan apa tuh untuk melawan PDIP? Ya misalkan kita Jokowi lah. Kira-kira hal yang Saya paling realistis. Jokowi nih. Iya, enggak. Saya Jokowi nih. Atau konsultan Jokowi. Iya. Nah, kira-kira hal realistis apa nih yang kira-kira Pak udahlah Pak, kita jangan Agar terlalu bisa merebut Jawa Tengah itu. Iya. atau minimal mendekati lah. Yang pertama, yang pertama kali harus dilakukan oleh Jokowi adalah menjaga hubungan baik dengan penguasa saat ini. Oh. Itu yang pertama. Itu, oke. Soalnya kalau clash, kalau tidak sepaham dan lain-lain, ya di situ saja sudah tereliminasi. Itu yang pertama. Harus tetap menjaga hubungan baik dengan itu. Kemudian yang kedua, ya seperti yang saya katakan tadi, Jokowi harus punya senjata atau cara minimal sama dengan PDIP. Dia harus, kan dia mantan kader PDIP kan, dia sudah tahu lah bagaimana cara PDIP menggembleng kader, ya kan? Bagaimana cara PDIP menjaga suara, bagaimana cara PDIP meraup suara dan lain-lain, sehingga menjadi pemenang terus sampai 2024 kemarin di Pileg. Ya. Jokowi sudah tahu lah itu. Ya Jokowi harus melakukan cara sama seperti yang dilakukan oleh PDIP itu. Tetapi PDIP untuk mendapatkan itu mereka berdarah-darah. Mereka mati-matian puluhan tahun untuk melakukan itu. Apakah cukup waktu itu dilakukan oleh Jokowi
untuk mendapatkan hal yang sama. Belum cukup menurut saya. Iya. Karena PR pertama selain Sebanyak, tadi menjaga hubungan dengan kekuasaan, PR selanjutnya adalah memastikan DPC, PAC dan sebagainya harus ada, minimal itu. Nah, apakah sudah ada semua itu? Mungkin ini juga kali ya. Di PDIP kan punya figur yang dimitologikan, Soekarno. Dimitoskan. Ya, dimitoskan, sakral betul. Nah, ini Jokowi ini harus jadi sosok mitologi ya supaya disakralkan, jangan-jangan. Ya, ya mungkin itu ini ya Bang. Ada yang menganggap Jokowi seperti itu. Kalau sekarang namanya ada tuh termul kan. Oh iya benar, termul. Ada termul itu. Jadi itu tadi. Kemudian Jokowi tidak bisa mengendalikan alat negara. Ya, kita kenal politik Jokowi itu gitu. Ini kita jujur-jujuran aja. 10 tahun pemerintahan itu kenapa lawannya selalu kalah begitu. Kalau tidak mau dirangkul injak. Waktu itu. Jokowi. Modelnya seperti itu. Banyak menggunakan instrumen hukum kan. Kalau lawan politik dan lain-lain. Iya. Itu kan kemarin. Itu nggak bisa diakses lagi oleh Jokowi. Karena sekarang pun ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bentar lagi sudah mau pensiun semua itu pasti akan diganti. Nah itu jadi kekuatan Jokowi itu. Kalau itu juga tidak bisa diakses, ya bagi saya ya nggak apa-apa, semangat saja. Sebagai anak muda nggak apa-apa untuk menyemangati kader gitu. Tetapi hitung-hitungan politiknya harus realistis juga. Gitu. Harus realistis juga. PDIP kan semakin digituin semakin semangat Pak, semakin menjaga kandang Pak. Semakin menjaga kandang dong. Artinya bisa dikatakan bahwa sebenarnya Jokowi ini juga dalam periode sekarang ini Pak ya, tidak berkuasa yang sebagaimana digambarkan orang-orang. Tidak lagi dong. Menurut Abang tidak begitu? Lagi. Walaupun dia dikatakan tuh memegang tuh beberapa yang tadi kita tidak lagi. Soalnya kita lihat indikasi atau indikatornya. Yang pertama tadi soal kejaksaan, KPK dan lain-lain itu sudah mulai ini juga. Bahkan kita melihat bagaimana musuh politik Jokowi, kita katakan aja dalam tanda kutip, musuh politik Jokowi itu justru diampuni oleh Prabowo. Ya kan? Nah ini kan kita lihat sendiri Bang, bahwasanya sampai sekarang gitu Jokowi ini dalam tanda kutip itu masih berusaha menjadi pemain tak langsung dalam pertarungan politik ataupun permainan politik di Indonesia. Itu sampai kapan dia akan seperti itu? Sampai ini ya, sampai anak-anaknya. Tetap saya pandangannya seperti itu. Iya. Jadi kalau wajar lah ya. Anaknya masih ada di kancah politik, dia harus tetap ada. Kalau bisa begitu. Kalau tak ada tak ada darah yang bermain di situ dan lain-lain, dia harus tetap ada untuk anak dan menantunya. Gitu. Artinya akan terus ada kalau selama keluarganya masih berpolitik. Betul. Kecuali berarti tidak akan pensiun. Dalam tanda kutip ada kejadian luar biasa ya. Tapi selama anak dan menantunya masih di dunia politik, Jokowi akan berdiri di panggung politik nasional. Oke. Itu quotes-nya. Oke. Gimana aja? Ini seru nih. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Bang Iwan yang sudah hadir dalam podcast kita. Oke, teman-teman, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Menyala.